There's a spell, baby, just show some mercy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Bapak Guru Suryadi Guntara dari SMP Madani Leadership Center Rengas Dengklok pada pelajaran pendidikan agama Islam. Selanjutnya, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar materi Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup pada fase D atau kelas 7. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman. Nah, alhamdulillah, setelah kita berdoa, kita akan memulai pelajaran PAI pada pelajaran Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Selanjutnya, sebelum kita memulai, marilah kita bertafakur terlebih dahulu. Kalian tentu sudah tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para nabi dan rasulnya. Mereka bertugas membimbing umatnya ke jalan yang benar agar selamat dunia dan akhirat. Rasulullah SAW adalah Rasul terakhir. Islam sebagai agama yang dibawanya merupakan ajaran dan petunjuk paling lurus dan benar. Semua ajaran tersebut terdapat pada Al-Quran dan hadis. Selanjutnya, apa itu Al-Quran? Al-Quran secara bahasa berarti bacaan yang diambil dari kata qara'a. Berarti bacaan Al-Quran didefinisikan sebagai wahyu Allah yang menjadi mukjizat dan diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dituliskan dalam mushaf, diriwayatkan secara mutawir, dan membacanya bernilai ibadah. Al-Quran berbahasa Arab dan tertulis pada mulai surat Al-Fatihah sampai An-Nas. Adapun nama-nama Al-Quran terbagi beberapa nama. Menurut Imam Jarkasi dan Imam Suyuti dalam kitab Al-Itqan disebutkan bahwa Al-Quran mempunyai 55 nama. Adapun beberapa nama Al-Quran yaitu sebagai berikut. Nama-nama Al-Quran yang pertama Al-Furqan, artinya pembeda antara yang hak dan yang batil. 2. Az-Zikri, artinya pemberi atau pemberi peringatan. Yang ketiga Al-Mauzoh, artinya pelajaran atau nasihat. 4. Asy-Syifa, artinya sebagai obat. 5. Al-Hukmu, peraturan atau hukum. 6. Al-Hikmah, artinya kebijaksanaan. 7. Al-Huda, artinya petunjuk. 8. Al-Basyir, artinya pedoman. 9. Al-Balag, artinya penyampai kabar. 10. Al-Qaul, artinya firman atau perkataan. Selanjutnya kita membahas tentang al-hadis. Apa itu hadis? Hadis adalah sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran. Orang yang beriman kepada Al-Quran sebagai sumber hukum Islam juga harus percaya pada hadis sebagai sumber Islam, hukum Islam. Terdapat ragam kata yang hampir sama dengan hadis. Kata tersebut adalah sunnah, khabar, dan atsar. Namun, keempat kata ini memiliki perbedaan sebagai berikut.
Ragam kata yang hampir sama dengan hadis. Yang pertama, as-sunnah. Sunnah semua yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik perkataan, perbuatan, takrir, tabiat, budi pekerti, atau perjalanan hidupnya. Yang kedua, hadis. Perkataan, perbuatan, dan takrir yang bersumber Nabi Muhammad SAW. Ada pula ulama yang menyamakan sunnah dengan hadis. Yang ketiga, khobar. Sesuatu yang berasal atau disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW dan selainnya. Yang keempat, atsar. Atsar, sesuatu yang disandarkan pada sahabat dan tabi'in. Selanjutnya, adapun fungsi hadis secara garis besar terdapat 4 fungsi. Hadis terhadap Al-Quran sebagai berikut. Yang pertama, bayan al-takrir. Bayan al-takrir disebut juga dengan bayan al-takid dan bayan al-isbat. Bayan al-takrir adalah menetapkan dan memperkuat apa yang telah diterangkan di dalam Al-Quran. Fungsi hadis ini memperkokoh isi kandungan Al-Quran. Yang kedua, bayan al-tafsir. Bayan al-tafsir adalah penjelasan terhadap ayat-ayat memerlukan perincian atau penjelasan lebih lanjut, seperti pada ayat-ayat mujmal, umum atau global. Mutlak tidak mempunyai batasan dan umum. Sehingga fungsi hadis ini adalah memberikan perincian tafsir dan penafsiran terhadap ayat-ayat yang masih mutlak dan memberikan taksis penghususan terhadap ayat-ayat yang masih umum. Hadis bayan al-tasri. Bayan al-tasri adalah memberikan kepastian hukum Islam yang tidak ada di Al-Quran. Biasanya Al-Quran hanya menerangkan pokok-pokok saja. Contohnya zat fitrah. Selanjutnya hadis bayan al-nas. Secara bahasa berarti membatalkan, menghilangkan, memindahkan, dan mengubah. Membatalkan ketentuan terhadap demi ketentuan baru yang lebih maslahat. Selain definisi ini, kalian bisa mencari informasi tambahan mengenai definisi Al-Quran menurut ulama dan juga contoh fungsi hadis terhadap Al-Quran. Sekian pengertian Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran pada hari ini dengan baik. Semoga dengan penjelasan ini kalian bisa memaknai dan mengamalkan kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.